Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, luar biasa, spektakuler. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi di tema yang baru setelah pekan kemarin kita melakukan PH ya, atau penilaian harian di tema 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema yang keempat, yaitu ya tematik di tema yang keempat di pembelajaran 1 dan 2. Ya, kita akan membahas subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ya, namun ya sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ya alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan manfaat. Ya, kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Ya Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ya, namun kira-kira kita akan membahas apa ya di pertemuan ini? Ya, kita akan membahas materi yang pertama ada IPS, yang kedua ada mata pelajaran IPA, yang ketiga ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang keempat ada PPKN. Ya, kira-kira apa saja materi di mata pelajaran IPS? Kita lihat di sini. Ya, kita akan membahas tentang menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Ya, kemudian di mata pelajaran IPA kita akan menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, kemudian di mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu menjelaskan tokoh dalam suatu cerita. Nah, kemudian di mata pelajaran PPKN kita akan mendiskusikan sila pertama dari Pancasila. Ya, baiklah. Ya, untuk mengefektifkan waktu, ya kita sama-sama kupas satu persatu di pelajaran yang pertama ini. Ya, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ya, di sini kita akan melihat beberapa pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi alam. Ya, di sini ada gambar pedesaan yang begitu indah, yang begitu sejuk dan begitu hijau. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada gambar perkotaan ya dengan gedung yang menjulang tinggi. Kemudian dengan hiruk pikuk. Ya, hiruk pikuk manusia yang akan menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Kemudian di sini juga ada suasana pantai ya yang indah dan tenang dengan di pinggirnya ada pohon kelapa yang rindang. Kemudian ada juga suasana di daerah dataran tinggi, yaitu ada para pekerja yang sedang memetik teh. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, contoh pekerjaan di pedesaan itu contohnya para petani bekerja di sawah atau juga mereka berkebun di ladang atau juga berternak. Kemudian contoh pekerjaan di perkotaan biasanya mereka itu menjadi kerja di perkantoran, ada yang jadi pedagang,
atau juga ada yang menjadi karyawan pabrik atau dan lain-lain. Kemudian contoh pekerjaan di laut atau di pantai biasanya ada petani garam, petani rumput laut, dan ada juga petani kelapa dan lain-lain. Kemudian contoh pekerjaan yang berada di daerah dataran tinggi yaitu biasanya ada petani sayur, petani buah, ada juga pemetik teh dan lain-lain. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat di sini ya. Setelah kita tadi membahas tentang kegiatan beberapa pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi alam. Sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Ya, di sini kalian boleh mencatat ya pengertian dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, seperti contohnya tadi, ada orang yang bekerja di pedesaan, di perkotaan, di dataran tinggi, ataupun yang di daerah laut. Ya, intinya mereka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bisa makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah ada yang namanya kegiatan produksi. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga ada yang namanya kegiatan konsumsi. Ya, apa sih kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Ayo, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah paham? Ya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kegiatan produksi adalah yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kalau kegiatan distribusi yaitu orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, kalau kegiatan konsumsi adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, sekarang kita di sini ada beberapa contoh gambar. Di sini ada petani yang sedang memisahkan gabah dengan jerami. Ya, kemudian ada petani yang sedang memasukkan gabah yang sudah kering ke karung atau ke tempat gabah tersebut. Nah, ini namanya petani sebagai produsen karena petani memproduksi padi. Nah, kemudian setelah padi itu kering, setelah di wadah di karung, kemudian diangkut. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai truk. Nah, kemana? Ada yang dibawa ke Bulog atau ada juga yang dibawa ke pasar. Untuk apa? Untuk nanti didistribusikan atau disalurkan kepada pedagang yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada orang yang sedang makan, berartilah konsumen. Konsumsi, orang yang menikmati tadi dari padi, kemudian berubah menjadi beras, kemudian menjadi nasi, bisa dimakan, namanya dikonsumsi. Jadi petani sebagai produsen atau produksi. Kemudian di sini ada pedagang besar ataupun bulog yang mendistribusikan atau yang menyalurkan ke konsumen-konsumen yang membelinya. Dan kita sebagai konsumen yang membeli disebut dengan konsumen yang menikmatinya. Ya, kemudian yang selanjutnya, nah sekarang kita akan lihat. Nah, di sini kita akan membahas tentang, bacalah teks tentang pohon kelapa. Ya, pohon kehidupan dalam bukumu. Ya, di sini ada teks ya yang berkaitan dengan pohon kelapa adalah pohon kehidupan. Ya, kenapa ya pohon kelapa disebut dengan pohon kehidupan? Nah, sekarang di sini kita akan bahas satu persatu.
Silakan kalian bisa membaca teksnya, ada di halaman 3. Kemudian setelah membaca teks di halaman 3 tersebut, kita akan sama-sama membahas atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ustadz jawab satu persatu. Nah, setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Kita lihat, yang pertama, mengapa pohon kelapa dijuluki pohon kehidupan? Ya, jawabannya karena pohon kelapa merupakan sumber penghasilan bagi orang yang tinggal di daerah pantai. Ya, atau juga bisa jawabannya karena pohon kelapa bisa dimanfaatkan dari akar hingga bunganya. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat bagian-bagian pohon kelapa yang ditunjuk pada gambar berikut? Nah, sekarang kita akan lihat gambar di samping. Di sini ada sebuah gambar pohon kelapa. Kemudian yang ditunjuk apa sih manfaatnya? Apa kegunaannya? Di sini ada daun. Kira-kira apa manfaatnya daun kelapa? Ya, daunnya itu kalau yang muda bisa dijadikan untuk membuat ketupat. Kemudian di situ di daun itu di tengah-tengahnya ada yang namanya batang. Ya, ada juga bisa menjadi sapu lidi. Ya, kemudian batang yang kerasnya yang tengah-tengah itu bisa untuk membuat kayu bakar. Itu manfaat daun kelapa. Kemudian yang kedua itu adalah manfaat buah kelapa. Masya Allah, banyak banget di sini ya manfaat dari buah kelapa, dari yang muda sampai yang tua. Manfaatnya begitu banyak. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ya kalau kelapa itu masih muda, ya kita bisa menikmati air kelapanya itu untuk obat, bisa juga untuk obat. Atau yang masih muda kelapanya bisa dibuat untuk bikin es kelapa, Masya Allah, yang seger dan manis. Kemudian kalau yang sudah tua itu buah kelapanya bisa untuk membuat santan ya untuk masak. Kemudian nih tapasnya ya atau sabutnya itu bisa untuk membuat sapu, keset atau kerajinan dari sabut kelapa. Ada lagi apa tuh? Batoknya. Ya, batoknya itu biasanya digunakan untuk membuat arang. Ya, biasanya para pedagang sate itu biasanya menggunakan arang yang terbuat dari batok kelapa dan itu wanginya berbeda dengan arang yang dari kayu bakar. Dan ya, selain dibuat arang, batok kelapa juga bisa untuk dibuat berbagai kerajinan ya seperti membuat gelas, cangkir atau celengan ya atau juga kerajinan yang lainnya seperti alat dapur tuh kayak centong dan sebagainya bisa terbuat dari batok kelapa. Nah, itu beberapa manfaat dari kelapa. Kemudian, nah di sini kita ada batangnya. Ya, batangnya itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu bahan bangunan, yaitu untuk membuat kayu. Ya, kayu itu bisa dibuat untuk kusen atau untuk kayu yang membuat pintu, membuat meja, membuat jendela dan sebagainya. Ya, jadi bisa untuk kayu itu batangnya. Kemudian yang selanjutnya di situ ada bunga. Nah, biasanya bunga kelapa ini bisa digunakan untuk membuat namanya gula ya, gula Jawa atau gula merah atau orang sering menyebutnya dengan gula aren ya dari bunga kelapa. Kemudian ada juga di sini akarnya. Apa sih? Buat apa gunanya atau manfaatnya akar kelapa ini? Ya, biasanya bisa untuk mencegah banjir. Kemudian bisa juga untuk membuat bahan obat tradisional. Dan yang selanjutnya dari akar itu bisa dipakai untuk membuat bahan kerajinan. Nah, itu beberapa manfaat dari pohon kelapa yang bisa digunakan dari mulai akar,
pohon, buah, batang, daun, bahkan sampai ke bunganya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, jenis pekerjaan apakah yang memanfaatkan tumbuhan kelapa? Ya, jadi jenis pekerjaan apa yang memanfaatkan tumbuhan kelapa? Tadi sudah disebutkan ya, misalnya dari batang. Ya, kita bisa menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Apa contohnya? Dibikin membuat bahan bangunan seperti kayu. Nah, kemudian tadi dari sabutnya bisa menjadi home industry, misalnya membuat keset, membuat sapu, membuat kerajinan dari sabut. Kemudian tadi dari buahnya ya bisa juga dibuat untuk minyak kelapa ya, yang manfaatnya minyak kelapa itu adalah bisa menyuburkan rambut dan juga bisa menyembuhkan luka bakar. Nah, itu beberapa jenis pekerjaan yang memanfaatkan tumbuhan kelapa. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar pohon kelapa ini tetap bertahan hidup dan tumbuh subur? Ya, yang pasti adalah kita harus merawatnya, kemudian menyiramnya, dan kita supaya terhindar dari hama. Yaitu beberapa cara untuk menjaga agar pohon kelapa tetap hidup dan terawat. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yang kelima, jelaskan macam-macam pekerjaan yang dilakukan di sekitar pantai. Ya, banyak sekali ya pekerjaan yang dilakukan di sekitar pantai. Biasanya ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi petani garam, ada yang menjadi petani rumput laut, dan bahkan ada juga yang menjadi petani kelapa seperti yang kita bahas tadinya. Kemudian yang selanjutnya ya kita akan membahas tentang, di sini kita lihat ya. Ya, kita akan membahas teks, yaitu ada bacaan, yaitu judulnya terpisah oleh ulah manusia. Ya, kalian bisa membacanya ya di buku di buku tema kalian atau di buku kalian ada di halaman 6. Ya, sekarang kita akan setelah membaca yaitu terpisah karena ulah manusia, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Sekarang kita akan bahas satu persatu pertanyaan tersebut ya. Pertanyaan pertama, siapa sajakah tokoh penghuni hutan lebat dalam cerita tersebut? Ya, sekarang kita akan coba cari apa sih tokoh tersebut. Tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita. Ya, jadi siapa saja? Ya, tokohnya ada Abu dan Aba, ada Dodo, si burung kakak tua, ada Gigi yang si gajah betina, dan ada si Lulu. Ya, itu sebagai si jerapah. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang mereka lakukan sehari-hari di hutan tersebut? Ya, itu yang mereka lakukan sehari-hari di hutan adalah mencari makan dan bermain. Ya, kemudian pertanyaan keempat, apa saja yang membuat mereka berlari tunggang langgang? Ya, pertanyaan ketiga tadi, apa saja yang membuat mereka berlari tunggang langgang? Itu jawabannya karena mereka melihat pohon besar tumbang. Ya, jadi mereka ketakutan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja akibat dari kejadian tersebut? Ya, akibatnya karena pohon besar itu tumbang, ya, kemudian menimpa tanaman lain di sekitarnya, dan akibatnya juga mereka terpisah dari teman-teman yang tadi bareng. Ya, jadi menimpa tanaman lain yang ada di sekitarnya yang disebabkan karena pohon yang tumbang tadi. Dan pertanyaan terakhir, apa pesan moral dari cerita tersebut?
Yaitu pesan moralnya adalah jangan menebang pohon sembarangan dan merusak alam. Nah, itu jawaban dari teks ya yang judulnya terpisah oleh ulah manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema selanjutnya, itu adalah mendiskusikan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dari Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas siapa yang tahu lambang negara kita? Oh iya, betul. Ya, bagus. Itu adalah Pancasila. Ya, Pancasila adalah panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Nah, sekarang di sini kita akan bahas satu persatu ya lambang Pancasila beserta dengan silanya. Di sini ya masih ingat kamu mengenai simbol-simbol sila Pancasila? Kemudian menurut kalian sikap jujur termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, sekarang kita akan bahas satu persatu. Ya, di sini ya di simbol yang pertama ada yang namanya bintang ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dengan simbol rantai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sila yang ketiga dengan lambang pohon beringin yaitu persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat dengan lambangnya kepala banteng, isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang yang kelima yaitu dengan isi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan di sini bahas itu tentang pengamalan sila pertama dari Pancasila atau makna Pancasila dari sila pertama. Nah, di sini ya bisa kalian lihat ya di buku paketnya masing-masing makna Pancasila di sila pertama itu ada di halaman 11 ya. Kita akan sama-sama baca. Ya, apa bunyi sila pertama Pancasila? Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian apa makna bunyi sila tersebut? Nah, kemudian ketiga, sikap apakah yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Nah, kemudian nih ada bunyi sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nah, itulah beberapa makna dari Pancasila sila yang pertama. Kemudian kita akan lihat pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Ya, kira-kira apa sih perbedaannya? Anda lihat, seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja atau dari satu sudut pandang. Ya, contohnya ada seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari seni rupa 2 dimensi. Di sini ada gambar, itu menggambarkan sebuah rumah di pedesaan dan di pegunungan. Ya, di situ ada tanahnya yang
begitu asri, ada rumput-rumputnya, ada pohonnya. Itu namanya contoh dari seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Ya, contohnya seperti patung, candi, monumen, dan lain-lain. Dan di sini juga ada contohnya seni rupa 3 dimensi. Coba lihat di sini ada gambar lukisan, ya lukisan tangan seperti lubang asli, padahal ini adalah bohongan atau bukan sebenarnya, hanya lukisan atau lukisan tangan. Nah, itulah perbedaan dari seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan setelah membahas beberapa materi di pertemuan kali ini, ya mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kehilafan atau kekurangan, ya mudah-mudahan kalian bisa memahaminya di pertemuan yang minggu ini atau pekan ini. Ya, untuk itu, ya marilah kita tutup di pertemuan pekan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.